anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi Pak Ustadz. Terima kasih. Studio Main TV dalam acara Jadi Gini Pak Ustadz. Oke. Nah, di edisi kali ini saya pengen nanya nih. Kemarin beredar cukup ramai video tentang, ini kita nggak betah juga sebetulnya bahas nama ini, tapi gimana ya? Perilakunya menurut saya harus banyak dijelaskan nih tentang Bahar Smith. Yang dalam salah satu cuplikan videonya dia ya sebetulnya mengkritik orang-orang tertentu yang memihak pemerintah. Ya, buat saya kritiknya oke lah, nggak ada masalah lah ya. Kritik itu biasa, tapi cara dia menyampaikan itu kan sebetulnya forum keagamaan toh kalau dia begitu. Cara dia menyampaikan, menyebut nama binatang untuk menyebut orang yang berbeda pandangan, sampai ya bilang saja di situ disebut babi, anjing gitu misalnya untuk menyebut orang. Nah, apakah ini sebuah perilaku yang menggambarkan bagaimana pandangan adab keilmuan dalam Islam ketika menyampaikan keilmuan dengan cara seperti ini, Ustadz, sebetulnya? Jadi kalau soal Bahar Smith yang memang cuplikan ceramahnya itu beredar dengan kata-kata yang kasar, itu sebetulnya nggak pantas ditanyakan soal adab dan akhlak lagi. Udah nggak pantas malah. Iya. Karena di situ dia menyerang banyak orang yang memang tidak spesifik menyebut nama, tapi simbol-simbol yang dia serang terakhir itu adalah orang yang seolah-olah menjual agama terhadap penguasa. Dia akan menyebut sorban dan lain sebagainya dengan kalimat yang teramat kasar itu. Jadi kalau dipotret gitu ya, menggunakan atau standar Islam dalam berdakwah atau menyampaikan kebenaran, itu ya jauh banget gitu loh. Karena di dalam Al-Quran itu ada ayat yang tegas dalam dakwah itu menegaskan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang itu ke jalan Tuhanmu, jalan yang baik, jalan yang benar, dengan cara yang santun dan tutur kata yang ramah, sopan. Itu jelas sekali. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat atau tutur kata yang santun. Kalau perlu berdebat, nah dalam konteks ini kritik, ya debatlah dengan argumentasi yang lebih baik. Itu makna wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya ya kritik itu kan hal yang biasa. Bahkan orang yang anti kritik itu sangat berbahaya. Kita harus mengkritik kalau memang ada orang yang keliru. Apalagi dalam hal ini penguasa. Tapi kritik itu kan harus dengan cara-cara yang cerdas. Betul. Mengkritik soal ekonomi ya harus punya datanya gitu loh. Mengkritik soal budaya harus bisa bicara tentang budaya. Itu makna wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka itu dengan argumentasi yang lebih baik. Jadi tidak ada di dalam Islam itu ajaran orang mencaci maki, apalagi dengan kalimat-kalimat yang kasar. Yang seperti itu sebetulnya hanya memuaskan nafsu. Nafsu dirinya dan orang-orang yang mungkin setuju dengan cara dia. Dan itu nafsu angkara itu yang begitu-begitu jauh dari ajaran Al-Quran, ajaran Nabi Muhammad. Apalagi kalau kita bicara tentang bagaimana Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun. Itu bahkan Fir'aun itu udah sosok yang sangat dalam tanda kutip itu dikecam. Antagonis banget, mengaku Tuhan. Tapi kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, dakwah sampaikanlah dengan kata-kata yang baik. Bahkan kepada Fir'aun. Gitu ya. Apalagi kepada kita yang ya semua kita punya salah. Siapa sih yang nggak punya salah? Siapa yang suci? Siapa yang paling benar? Gitu loh. Nggak ada. Jadi cara pandang orang yang kemudian merasa pantas mencaci maki orang itu dengan alasan kritik, sebetulnya dia memiliki cara pandang hitam putih. Orang lain hitam, saya putih. Wah, itu kesombongan yang luar biasa. Kesombongan yang luar biasa itu. Jadi kalau kata Ustadz ini istilahnya kalau bercanda anak sekarang ini dakwah dengan cara begini jelek aja belum ini ya? Ya nggak usah ditanya lagi nih jelek aja belum gitu ya? Iya. Apalagi dibilang sama sekali itu akan kontraproduktif, tidak akan berpengaruh. Tidak akan berpengaruh. Nggak ada ceritanya orang itu tersentuh karena dicaci maki. Nggak ada itu ceritanya. Tapi Ustadz gini,
ceramah-ceramah model begini harus kita akui dalam beberapa komunitas itu kemudian diadopsi. Jadi standar baru, ceramah ini harus galak, harus begini nih, harus berani ngomong. Dianggapnya berani itu harus kasar. Ya ini kan, nah artinya gini, orang-orang yang kemudian membuat tradisi baru semacam ini, tradisi dalam pengertian tradisi jelek ya, ketika menyampaikan ceramah dengan cara-cara yang kasar, bukan keras ya. Keras itu silahkan, tapi kasar ini kan soal lain. Kasar. Lah ini maksudnya berarti kan dia ini sama aja membuat kebiasaan baru yang jelek. Ustaz, ini gimana nih kalau dalam Islam itu? Ya itu memang menjadi koridor orang-orang yang sebetulnya tidak mengerti apa-apa tentang kehidupan. Tapi dia ingin mendapatkan simpati dari banyak orang. Karena kalau dia ingin mendapatkan simpati pakai ilmu pengetahuan, itu kan perlu belajar panjang. Supaya simpel, dapat simpati banyak, ya udah bersikap kasar aja. Apalagi mohon maaf ya, masyarakat kita ini kadang-kadang juga kehilangan patokan moral, gitu loh. Nah ini kan sebetulnya problem pendidikan, gitu loh. Sehingga yang kadang-kadang tidak pantas dijadikan teladan, gitu loh. Yang tidak pantas dipuji, yang tidak pantas dijadikan acuan, dijadikan acuan. Ini karena apa? Masyarakat kita kadang-kadang kehilangan teladan. Makanya sekali lagi saya seringkali mengingatkan, beragama itu harus pakai ilmu. Harus pakai ilmu. Kalau kalian mengaku mencintai Nabi Muhammad, belajarlah tentang sejarah Nabi, bagaimana karakter Nabi Muhammad, sikap Nabi Muhammad, bagaimana dakwah beliau. Tidak ada cara-cara Nabi itu dengan cara-cara yang kasar. Bahkan di Al-Quran itu ditegaskan, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fazzan galizal qalbi lam faddu min haulik. Sebab rahmat dari Allah lah wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut kepada masyarakat. Walau kunta fazzan galizal qalbi. Seandainya engkau kasar, arogan, keras hatimu, lam faddu min haulik, maka tidak ada satu orang pun yang mau mendekat dirimu. Mereka akan kabur, nggak mau dengerin. Ya ibarat bahasa orang kita ini, orang Betawi, ngapain gue dengerin penyakit, kan begitu. Pengeng gitu. Pengeng, nggak jelas ngomongnya keras. Enggak, Nabi Muhammad tuh rahmat dari Allah. Beliau lemah lembut, tidak kasar. Bahkan terhadap orang yang menyakiti, fa'fu anhum. Kata Allah itu, maafkan mereka Muhammad. Bukan cuma maafkan, wastagfir lahum, mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Ini ayat ini luar biasa. Jadi kalau ditanya, saya sering mengingatkan bahwa siapapun orang itu mengaku cinta Nabi, tapi kalau cara dakwahnya dia itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, maka tidak perlu didengarkan. Gitu loh. Tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Tadi kan kalau Ustadz tadi mengutip ayatnya itu bahkan udah kayak juknis tuh. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis gitu ya. Betul. Ngomongnya jelas begini, banget, jelas banget. Begini. Jadi kalau ada orang nanya gitu, terus ajaran Nabi Muhammad tuh yang bagaimana? Itu ayatnya jelas. Cinta, lemah lembut, memaafkan, bahkan mendoakan orang yang bersalah. Mendoakan kepada Allah supaya orang itu diampuni. Itu jelas sekali gitu loh. Tapi Nabi sendiri pernah marah nggak Ustaz? Secara terbuka gitu maksudnya. Pernah nggak? Nabi itu tidak pernah marah untuk urusan pribadi. Nabi itu sangat mengasihi orang. Jadi kalaupun beliau marah untuk hal-hal yang sifatnya itu memang untuk kepentingan umum. Gitu. Bahkan beberapa sahabat yang sangat dekat sama Nabi itu tidak pernah pernah menceritakan tidak pernah keluar kata-kata kasar satu kata pun dari mulut Nabi, dari lisan Nabi itu. Gitu. Saya pernah baca salah satu, yang menurut saya salah satu biografi Nabi yang bagus sekali ditulis oleh Karen Armstrong, tipis itu. Di situ menceritakan salah satu episode sebetulnya, di mana Nabi, kalau saya tidak salah menangkap, Nabi pada saat itu marah, tapi dia justru karena itu dia tidak mau ngomong. Misalnya begini. Menahan. Iya, menahan diri. Jadi ketika ada satu adegan di mana ada salah satu sahabat yang ketika diminta untuk mendokumentasikan Al-Quran, mencatat, dia iseng-iseng. Ini harus dicek lagi ya ceritanya, tapi memang ada di buku Karen Armstrong ini dituliskan ceritanya. Jadi sahabat ini iseng, katanya Al-Quran ini dijaga, dijamin keaslian. Coba gua palsukan gitu, gitu ya, iseng-iseng gitu. Sampai itu ketahuan akhirnya. Dia mengaku ketahuan, saya melakukan ini dan mengaku. Sahabat-sahabat yang lain marah dong. Terus udah siap, ini kalau kita diperintah sama Nabi, kita penggal nih kepalanya sekarang. Nabi diam aja. Terus setelah ya udah diusir, nggak boleh ada di sini lagi. Terus Nabi ditanya, kenapa nggak kamu perintahkan kepala kamu, kami memenggal dia gitu kan, memuaskan.
justru kalau saya ngomong saya mungkin memerintahkan itu, makanya saya diam. Iya. Gitu. Itu berarti adab ya? Adab. Jadi kalau memang orang lagi marah, dia harus nahan. Jangan berkata-kata. Bahkan diajarkan ketika kita marah berdiri. Duduklah supaya reda. Kalau duduk masih marah, rebahan. Kalau perlu pergi ke kamar mandi, ambil air wudhu supaya lebih tenang. Nah, marah-marah seperti itu, bahkan Nabi Muhammad itu bukan marah, pernah dikatain, ditunjuk-tunjuk sama orang. Orang namanya dalam sejarah itu Dzulkhuwaisirah At-Tamimi itu yang ngatain Nabi bahwa Nabi itu tidak adil. Nabi marah gak? Enggak. Yang marah itu sahabat ketika itu. Iya, itu biasa. Iya, yang marah itu sahabat, tapi kata Nabi biarkan. Akhirnya orang itu pergi. Nabi hanya bilang kalau saya ini tidak adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil di muka bumi ini gitu. Cuman ketika orang itu pergi, Nabi bilang sama sahabat, dari orang itu nanti akan lahir generasi yang bacaan Qur'annya lebih baik dari kalian, ibadahnya lebih baik dari kalian. Tapi paham mereka tentang Al-Quran itu hanya sampai di tenggorokan, nggak sampai di pikiran dan hati. Sehingga mereka ya kemudian itulah cikal bakal kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij yang memahami Al-Quran secara keliru. Kalau di dalam tafsir itu mereka menafsirkan Al-Quran itu semau-maunya. Yang kemudian lahirlah sikap-sikap radikal bahkan ekstrim. Yang dalam sejarah itu sampai sahabat Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, yang juga mantu Nabi, orang yang sangat sering dipuji oleh Nabi, itu dibunuh oleh orang yang bernama Abdurrahman bin Muljam, yang memang memiliki paham seperti kelompok-kelompok yang hanya sampai di tenggorokan saja paham mereka tentang Al-Quran. Itu padahal jaraknya cuma beberapa belas tahun dari Nabi ya? Iya. Apalagi kalau sekarang mereka, bahaya sekali. Bahaya sekali, makanya harus lengkap belajar agama. Betul. Nah Ustadz, mungkin kalau ngomongin ini kan kita berangkat dari kasus tadi si Bahar bin Smith ini kasusnya. Kalau kita perhatikan ini kan sebetulnya perilaku semacam ini ditunjukkan nggak sekali dua kali sama dia. Artinya ini karakter nih. Menetap nih, udah sifatnya itu emang seneng mencaci maki orang lain, nyerang orang yang berbeda pendapat gitu. Nah, kalau kita ini kayak saya sebagai orang awam ketika di dunia misalnya di pengajian atau ketemu sama yang modelnya kayak gini memberikan ceramah, sikap kita itu harusnya bagaimana, Ustadz? Ya minimal kita jangan mau ikut dalam kelompok itu. Jadi kita harus punya patokan moral. Bahwa kalau yang namanya pengajian, yang harus saya dengarkan adalah nilai-nilai moral. Nasihat-nasihat baik tentang ikhlas, tentang sabar, tentang ketakwaan. Kalaupun ada kritik di situ terhadap katakanlah penguasa atau pemerintah, ya boleh. Asal kritiknya itu dengan cara-cara yang baik dan juga argumentatif gitu. Saya malah sangat mendukung yang begitu-begitu karena yang namanya kekuasaan itu harus diimbangi dengan kritik. Kalau tidak ada kritik itu bahaya sekali kehidupan ini. Dan saya melihat di zaman sekarang ini orang mengkritik bebas. Bebas. Bahkan menghina malah. Ya kalau menghina lain cerita. Itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh kalau menurut agama. Bukan cuma menghina pemerintah, menghina presiden. Saya menghina Bang Maki aja nggak boleh. Bang Maki menghina saya nggak boleh. Siapapun nggak boleh dihina gitu loh. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya untuk episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya dalam Jadi Gini Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.